Kalau untuk Ai ini dia umur 6 tahun. 6 tahun dia meninggalnya karena orang tuanya tidak mau memiliki anak. Akhirnya Ai ini dibuang ke, gue bisa bilang itu danau tapi luas juga kayak gitu. Pokoknya ke air lah gitu. Dan mereka ini punya agama. Mereka juga masih butuh doa. Jadi kita ngajarin mereka buat berdoa biar melupakan kesalahan-kesalahan masa lalunya. Oke, nama gue Algifari, usia gue 24 tahun. Di sini gue bawa anak-anak asuh gue atau spirit doll. Sebenarnya awal mula ketertarikan untuk memiliki, atau sebenarnya bukan memiliki sih gue bilangnya, mengasuh mereka itu gue pengen membantu mereka atau arwah-arwah yang belum bisa bertemu dengan cahaya itu agar bisa cepat bertemu dengan cahaya, dengan cara kita sebagai orang tua asuh itu harus membimbing mereka berdoa, melupakan karma-karma buruk di masa lalunya, melupakan kejadian-kejadian di masa lalunya mereka. Itu tugas kita sebagai orang tua asuh. Jadi kalau untuk Nyai Wulansari ini pas zaman Belanda itu, wanita Indonesia menikah dengan Belanda itu dipanggilnya Nyai, disebutnya Nyai. Jadi Nyai ini punya suami orang Belanda pada saat itu. Nah yang gue sebutin nanti umurnya itu umur terakhir waktu dia meninggal. Jadi Nyai ini meninggalnya umur 56 tahun. Penyebab meninggalnya Nyai itu dia masuk ke dalam sumur menghindari tentara sekutu Jepang. Gitu. Kalau untuk Cornel ini dia sosok anak kecil umur 3 tahun. Sekitar umur 3 tahun, 3 tahun setengah, hampir 4 tahun lah. Dia ini blasteran, papanya Belanda. Dia meninggalnya kecelakaan kereta. Tapi Cornel ini meninggalnya baru. Dia lahir 94. Tapi meninggal umur 3 tahun. Kalau untuk Ai ini dia umur 6 tahun. 6 tahun dia meninggalnya karena orang tuanya tidak mau memiliki anak. Akhirnya Ai ini dibuang ke, gue bisa bilang itu danau tapi luas juga kayak gitu. Pokoknya ke air lah gitu. Kalau Alika ini sebenarnya dia nggak terlalu suka disebutin kenapa meninggalnya kayak gitu. Jadi Alika ini sosok blasteran juga, cuman dia papahnya Chinese, mamanya orang Jawa. Dia kayak ada perselisihan antara orang tua sih gitu. Kalau untuk Zalina ini yang paling spesial karena dari awal dia datang itu dia nggak mau bercerita kenapa dia meninggalnya. Akhirnya dia percaya sama gue dikasih vision saat Zalina dipangku sama orang tuanya itu kecelakaan mobil nabrak ke pohon. Jadi Zalina meninggalnya kecelakaan mobil. Oke, mungkin sebelumnya gue emang dianugerahi sama Allah untuk bisa berkomunikasi dan melihat mereka seperti itu. Jadi kenapa gue tertarik banget, ada satu ketika gue pernah dapet mimpi itu gue harus ngejalanin sesuatu hal lah yang nggak bisa gue tahu. Banyak kiriman yang gak jelas dari orang-orang yang sirik sama gue paling. Terus dibantu sama mereka. Mulai dari kiriman ular, terus kelelawar. Sebenarnya kalau untuk merawat dollsnya sendiri, ini gue lebih ke dollsnya ya. Karena kan mereka nih boneka itu gue harus menjaga kebersihannya mereka biar nggak debuan gitu. Kalau untuk sosok-sosoknya sendiri tuh kita hanya berbuat mengajarkan mereka kebaikan, mengajarkan mereka suatu hal yang kamu nggak boleh loh jahat sama manusia kayak gitu. Dan mereka ini punya agama, mereka juga masih butuh doa. Jadi kita ngajarin mereka buat berdoa biar melupakan kesalahan-kesalahan masa lalunya. Sebenarnya mereka ini gue kasih offering itu istilahnya bahasa kasarnya sesajen. Cuma sesajen mereka itu cuman snack terus susu, Fanta, Coca-Cola kayak gitu. Mereka itu
sebenarnya gue ngasih mereka tuh cuman untuk ucapan terima kasih aja. Sebenarnya kalau untuk keuntungan kita nggak ada sih keuntungannya kayak gitu. Cuman kalau untuk bagi gue diri sendiri, gue punya kepuasan aja karena gue bisa merawat mereka sampai bertemu dengan cahaya, karena gue punya satu spirit doang yang sudah bertemu dengan cahaya atau sudah bereinkarnasi. Gue nggak mau bilang diri gue indigo sih, karena indigo itu banyak jenisnya kan, banyak kriteria indigo itu. Ada retro condition, ada mediumship, ada interdimensional, ada yang hanya bisa mendengar aja tapi nggak bisa melihat, ada yang bisa melihat aja tapi tidak bisa berkomunikasi, kayak gitu. Kalau yang membedakan mereka satu, mereka dapat rumah, dapat tempat, dapat wadah, kayak gitu. Kalau untuk arwah-arwah yang lain kan tergantung meninggalnya kenapa. Kalau yang bunuh diri kayak kuntilanak, kayak gitu, yang bunuh diri, yang gantung diri, itu pasti mereka kan nggak diterima langit sama bumi. Oke, Anggi, kita udah banyak dengar cerita tentang spiritual. Bisa nggak kita komunikasi dengan anak salah satu yang ada di sini? Oke, mungkin sama Ai kali ya. Gimana ketentuan? Gak apa-apa, nanti Ai mediumship ke gua, terus nanti tanya aja. Cuma pertanyaannya yang nggak boleh ditanyain kenapa meninggal, yang happy aja gitu, sama jangan bahas tentang air. Halo, Om siapa namanya? Andre. Om siapa? Yang mana? Yang di belakang. Om Ridwan. Hai Om Ridwan. Kamu sukanya apa? Suka jajan. Jajan. Suka main. Main apa? Main sama tante jahat. Hah? Tante jahat? Tapi kita nggak boleh deket-deket kata kakak. Ya udah, Om mau ngobrol sama kakak dulu boleh ya? Kakak lagi di atas sebentar katanya. Ya udah, Om mau ngomong sama kakak dulu. Sudah tanya-tanyanya? Udah dong. Dadah Ai. Dadah. Nanti aku minta susu ya. Iya, tapi jangan bilang-bilang kakak kalau aku minta susu, minta permen. Aku dimarah kakak. Oke. Dadah. Dadah. Oke. Kata kakak harus bilang Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum Ai. Dadah. Wah, nangis. Kenapa gue mau cerita di bilik curhat? Karena gue suka sedih aja sama orang-orang yang awam tentang spiritual, khususnya spiritual ya. Gue nggak bilang spiritual aja, khususnya spiritual lah kayak gitu. Kalau misalnya emang lu nggak percaya, di sini gue tidak memaksa kalian yang tidak percaya untuk percaya apa yang gue percaya kayak gitu. Kalau kalian emang nggak percaya, ya udah nggak usah ngejudge sono sini. Terus kalau kalian emang percaya, nggak usah ajak orang yang nggak percaya untuk percaya. Istilahnya balik lagi ke diri masing-masing kepercayaan. Kalau lu percaya ya udah, kalau enggak ya udah kayak gitu. Toh gue juga nggak minta makan dari elu kayak gitu. Karena gue banyak banget sih hujatan-hujatan yang kayak gue dibilang bersekutu dengan jin, gue pesugihan kayak gitu.